Ini hari ini dari Punya Arti, aku nggak sendiri, ada juga namanya Kak Keke. Nanti seperti dia akan muncul ya. Gitu. Dan malam ini kita bakal banyak eh, bahas tentang soal-soal tes-tes bakat skolastik sama awardee kita yang sangat-sangat luar biasa. Sebelumnya aku perkenalan dulu juga ya tentang Punya Arti ini. Jadi Punya Arti adalah salah satu Punya Arti ini adalah platform di mana kita bergerak di berbagai di bidang pendidikan, beasiswa dan juga kita banyak share-share tentang pendidikan. Kalau kalian belum follow sosial media kita ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Kalian bisa di @punyaarti_. Nanti situ kalian bakal lihat kita banyak banget sharing tentang info-info pendidikan, beasiswa, dan juga kita punya banyak produk-produk yang akan segera berjalan gitu. Salah satunya adalah ini, yaitu ada tes bakat skolastik khususnya buat teman-teman yang hadir di sini yang sedang mempersiapkan untuk beasiswa. Kemarin kita dan salah satu juga produk kita yang masih terus ongoing itu adalah mentoring beasiswa, itu terbuka untuk berbagai macam beasiswa. Jadi kalau kalian tertarik, kalian butuh teman untuk mempersiapkan itu kan emang lebih apa ya, lebih lebih enak, lebih tenang tuh kalau kita mengerjakan semua itu nggak sendirian ya, gitu. Kalian bisa banget nanti follow aja Instagram kita dan TikTok kita, bisa tanya-tanya, boleh juga apa namanya, boleh minta bantuan ke kita juga bisa, nanti bisa tinggal DM aja. Oke, gitu. Dan mentor kita hari ini itu adalah salah satu awardee dari LPDP tahun ini. Namanya adalah Kak Deborah. Dia sekarang udah kuliah S2 di UGM, diambil Magister Farmasi Klinik. Klinik, ya benar-benar. Sorry, di klinik. Jadi dia baru banget keterima LPDP dan langsung nih kuliah, dan sekarang udah mulai kuliah ya, mana ya Kak Debo, coba kita panggil ya Kak Debo. Kak Deborah, halo. Halo. Hai Kak Debo. Kak Debo lagi di Jogja ya berarti ya? Iya, udah Oke, kuliah. ini dia. Oke, hai Kak Debo. Wah, kita nggak terpisah jauh ya Kak sebenarnya. Ya nggak jauh-jauh banget sih, lumayan sih. Aku di Salatiga di Jawa Tengah, Kakak di Jogja. Hmm. Gimana Kak, apa namanya, perkuliahannya udah mulai padat Kak atau gimana, atau baru? Iya, lumayan sih ya, maraton. Soalnya ambil jurusan kesehatan juga, jadi dan levelnya udah S2, rata-rata Mm-mm. teman-teman juga ada pengalaman praktek, dan dosennya juga praktisi ya, dari dokter, apoteker, profesor-profesor, jadi memang kita juga harus belajar mandiri sih, Mm-mm. walaupun nggak ada jadwal di kelas. Wow, iya sih. Challenging. Keren sih. Kakak nih kayak jalur ekspres ya, baru banget terima Iya, ini award apa, keterima beasiswanya udah langsung set mulai kuliah. Keren banget. keren, ya. Daftar bareng kemarin. Oh, oke, I see. Oke. Kalau gitu kita bisa langsung mulai aja ya Kak kegiatan untuk malam hari ini. Nanti kita bakal selesai, kita nanti bakal ada sesi tanya jawab juga ya Kak, boleh ya? Iya dong, boleh, boleh. Nanti langsung aja ya, yang mau nanya, nanti bahas per soal, bisa lewat kolom chat atau raise hand juga boleh. Oke, gitu. Nanti yang penting jangan apa-apa, yang penting nanti ketika kalau kalian mau tanya, raise hand ataupun di komentar juga boleh, supaya nanti bisa kita track dan supaya semua pertanyaan itu terjawab dengan baik dan maksimal gitu sih. Terus kita nanti akan selesai sebelum jam 8 supaya kita punya spare waktu juga untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, gitu aja. Kalau gitu waktunya aku serahkan ke Kak Deborah. Silakan Kak Debo. Oke, bentar ya. Mau Oke, mau share screen bentar ya. Saya izin nggak pakai background ya, karena
Kayak kucing saya. Teman-teman mungkin yang lain bisa sambil dinyalakan ininya biar saya juga bisa lihat gitu ya wajah-wajah teman-teman yang lain. Oke, ini share screen saya apakah sudah bisa terlihat? Masih loading sih, Kak. Oh, oke. Nanti kalau misalnya ada kendala jaringan, misalnya saya nge-freeze atau nge-lag langsung ini aja ya, biar saya bisa ulangi. Karena sepertinya jaringan juga ya, semoga aman. Oke, udah kelihatan, Kak. Oke. Oke, kita langsung aja ya. Di sini tema atau pelajaran gitu ya. Hari ini itu tentang numerik, tapi kita santai aja sih, lebih ke bahas soal dan rata-rata kalau misalnya TBS, LPDP mungkin kayak serem gitu ya judulnya karena di bawah naungan LPDP gitu. Tapi sebenarnya materi-materi yang diujikan itu kita udah pelajari sebelumnya gitu. Jadi mungkin ini sekedar review, memang ada tipe soal yang di kita nggak common gitu ya. Tapi kita belajar bareng-bareng. Oke. Langsung aja, kalau untuk numerik sendiri, kalau LPDP itu tipenya yang pertama ada barisan deret, baik angka maupun huruf, biasanya ada 8 soal. Terus ada aritmatika, aritmatika tuh kadang perbandingan, seperti kayak ya misalnya ayah usia berapa, ibu, terus anaknya gitu. Kemudian ada kecukupan data. Kalau aritmatika ada 8 soal biasanya. Terus kecukupan data paling banyak, ini 9. Nah, kecukupan data ini sendiri, ini versi yang paling beda gitu ya. Tipe soalnya bisa dibilang paling beda, tapi implementasinya, rumus-rumusnya itu sebenarnya kita udah pernah pelajari. Nah, daripada bingung, kita langsung aja ke bahas soal, oh ya, strategi ngerjain TBS itu gimana sih? Nah, ini hati-hati ya. Ini terlihat sepele tapi penting. Biasanya kalau kita ketemu sama yang namanya soal, kita langsung kerjain dan mengupayakan biar kita tuh bener semua gitu ya. Jiwa-jiwa ambisnya itu ada, apalagi mau daftar LPDP kan pasti ngambisnya tuh ya harus gitu ya. Tapi gini, yang perlu diketahui adalah setiap soal itu bobotnya sama. Jadi nggak kayak soal olimpiade yang ada pembobotan. Soal yang sulit mendapat skor lebih tinggi gitu. Jadi dipukul rata sama, walaupun secara bobot mungkin ada yang pengerjaannya lama, beberapa tahap, ada yang cepat, langsung ketemu gitu. Kalau kita lihat dari kisi-kisi lah, anggaplah kisi-kisinya numerik gitu ya, kecukupan data ini makan waktu paling lama. Karena nanti kita harus analisis satu-satu dari soalnya, dari data yang diberikan, kemudian opsi pilihan jawaban gitu. Beda dengan 2 soal pertama, barisan deret dan aritmatika. Jadi saya sarankan, karena bobot soalnya itu sama, lebih baik teman-teman kerjakan dari yang paling mudah dulu. Yang paling mudah dan pasti gitu. Yang bukan berarti yang kecukupan data tidak dikerjakan ya, karena porsinya ini juga gede 9, sedangkan yang lain ini 8 gitu. Nggak tahu nanti ada perubahan atau enggak, kurang lebih biasanya masih sama. Tapi bisa dioptimalkan di soal yang stepnya lebih singkat dan pengerjaannya lebih mudah gitu. Oke, kita masuk ke yang pertama nih, deret. Ada soal ini ya, 5, 7, 15, 19, 33, 39. Ini kita langsung bahas soal aja ya, teman-teman. Kira-kira jawabannya apa? Silakan saya beri waktu sekitar 1 menit ya. Yang sudah bisa kirim ke kolom chat. Jawaban teman-teman apa nih kira-kira? 5, 7, 15, 19, 33, 39. Angka selanjutnya berapa?
Yang sudah bisa langsung ditulis di kolom chat. Oke, ini ada yang sudah menjawab. Kak Musyab Syarif. Berarti A ya, Kak Musyab. Oke, ditunggu teman-teman yang lain. Salah nggak apa-apa ya, ini kita belajar bareng aja. Santai aja kok. 5967. Ada jawaban yang lain? Gimana, Kak Rinanda? Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin Kak Musyab Syarif tadi ketemu 5967 itu gimana Kak caranya Kak? Mungkin bisa sharing ke teman-temannya. Izin Mbak, kalau berdasarkan yang saya pahami itu kayaknya setelah dari angka 5 itu kan ditambah 2. Selanjutnya setelah dari angka 15 itu ditambah 4. Jadi itu perkalian 2 Mbak. Ditambah 2 setiap jeda. Nah, ini berarti ke sini ya, ke sini 2. Iya. Ke sini plus 4. Terus ini berarti, oke, ini plus 6 gitu ya? 6. Oke, Iya. berarti nanti ini selisihnya jadinya? 8. Oke, 8. Oke. Thank you, Kak Musyab. Oke. Siap, Mbak. Kak Afifah, Bila juga A, gimana? Apakah caranya sama atau punya cara lain nih? Deret ini ya, teman-teman kalau mengerjakan deret, kadang ada beberapa cara gitu, tapi memang jawabannya sama pada akhirnya gitu. Mungkin kita dengar dulu dari Kak Afifah. Halo, Kak Afifah. Iya Kak. Mohon maaf sebelumnya izin untuk off cam. Aku sama sih Kak. Tadi kan fokusnya karena ini semakin, maksudnya kan dari 5, 7, 15 dan seterusnya itu kan berarti semakin besar ya. Artinya ini bakal ditambah gitu. Nah tadi aku cobain pertama itu kayak jarak dari 5 ke 7. Pas aku lihat jaraknya 2 gitu, ditambah 2. Terus aku langsung aja gitu pasangin ke 15 ke 19 karena pas aku lihat tuh kan jarak antara 2 itu kan enggak jauh beda ya. Oh ternyata 4, terus terusnya itu 6 dan sini itu 8. Jadi setiap pasangan tuh selanjutnya ditambah 2 gitu, kayak 2 tambah 2 4 kan. Jadi ditambahin lagi 15 tambah 4 gitu. Seterusnya kayak gitu. Jadi hasilnya aku dapat yang 59 sama 67 Kak. Oke, thank you Kak Afifah. Iya, sama-sama. Oke, iya. Nah ini teman-teman yang lain nih, jawabannya apa nih? Boleh dikirim, nggak apa-apa ya, salah. Kita belajar bareng-bareng. Kalau belajar numerik itu harus dihitung ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita cuma nyimak, kadang kita juga lupa gitu. Karena ini bukan sejarah yang dihafal. Hafal rumus itu kadang belum tentu bisa mengerjakan gitu. Jadi kuncinya sebenarnya latihan. Oke, nah tadi jawabannya udah tepat ya. 5 ke 7, selisih 2, 15, 19. Ini selisih 4, selisih 6. Berarti ini lompat sebelahan gini ya, nggak lompat. Nah, di sini selisih 8. Coba kita cek kalau ini selisihnya 6, yang C ini juga, yang C ini gimana nih? Yang C ini juga 8 nih. Kenapa nggak C? Ini 10. Nah, ini juga 8 nih. Gimana? Saya izin boleh menjawab, Kak. Oke, boleh. Sebelumnya saya minta izin karena Anda bisa off cam, on cam. Kalau saya tetap sama dengan teman-teman yang lain, saya dapat jawabannya itu adalah A, 59 sama 67. Saya sepakat bahwasanya selisih yang selanjutnya itu adalah 8, tapi pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa, apakah dia 59 atau 57 atau 55.
Nah, kemudian saya itu mencari jarak antara 5 ke 15, kemudian 15 ke 33, dan 33 ke yang titik-titik. Oke. Antara 5 ke 15 itu dia 10, kemudian 15 ke 3 itu dia jaraknya 18. Jadi saya antara 5 ke 10 itu dia 5 ke 15 itu dia 10, kemudian 15 ke 33 itu ada tambahan 8, 18 artinya ada tambahan 8 angka, jadi 18 itu saya tambah 8 lagi, Kak. Dapatnya 26. Nah, 33 tambah 26 itu dapat 59. Aku sih analoginya seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Kak Nur Afifah. Oke, ya. Hati-hati dengan soal yang seperti ini ya, deret. Deret ini bisa dibilang lebih simpel, jadi optimalkan juga di deret. Nah, tadi udah tepat, ini plus 8 selanjutnya. Tapi kita cek apakah option A itu satu-satunya yang memiliki selisih 8. Ternyata kalau kita cek, ada beberapa pilihan yang lain yang memiliki selisih 8 juga. Nah, berarti kita harus cek benar tadi ya. Misalnya angka awalnya ini berapa. Nah, bisa kita cari pola yang lain. Tadi sudah ketemu ya. Ini lompat 1 itu bisa. Tadi yang ini tepat, tapi kita nggak tahu di sini angka berapa. Gitu. Tadi. Jadi saling melengkapi ya tadi. Udah benar, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, buat ngecek tadi 5 ke 15 tadi benar plus 10. Terus 15 kalau lompat 1 ke 33 ini plus 18. Artinya ini ke sini ditambah 8. Oke, berarti 33 ke sebelahnya ini juga tadi kan di sini plus 18, 15, 33. Nah, berarti 18 ditambah 8 sama dengan 26. Oke, 33 tambah 26, 59. Oke. Sekarang kita lanjut. Ada 2040, 2040, 1020, 340, 85. Kira-kira jawabannya yang mana? Bisa dihitung dulu, teman-teman. Oke, ada yang udah jawab ya di kolom chat. Oke, ini jawabannya sama ya, kompak. Gimana tadi Kak, yang pertama tadi Kak Siti Nurjanah ya. Gimana Kak tadi bisa menemukan jawaban A? Tadi cepat juga ya, paling cepat. Oh iya Kak, halo, izin off cam ya Kak sebelumnya. Ya, apa? Itu kan ada 5 angka ya, 2040, 2040, 1020, 340, 85. Itu deretnya tinggal dibagi aja. 2040 itu dibagi 1, 2040. Terus 2040 dibagi 2, 1020. Terus 1020 dibagi 3, 340. Terus 340 dibagi 4, 85. Terus 85 dibagi 5 itu dapatnya 17. Itu, Oke, ya, thank you. Teman-teman yang lain, apakah ada yang punya cara lain? Tadi dibagi 1 gitu ya, langsung ketemu polanya ya, Kak. Ini buat tips dan trik juga ya, teman-teman, kalau soal manajemen waktu. Kalau saya biasanya, karena biasanya sekitar 1 menit gitu ya, satu soal itu usahakan jangan lebih dari 1 menit gitu. Jadi kalau teman-teman merasa stuck atau ada ketemu soal nih yang lama, lebih baik langsung skip aja gitu. Jadi kadang ya penasaran itu bagus, tapi kalau di TPA, nah itu yang kita harus bisa handle juga ya, rasa penasaran, jadi di skip aja dulu penasarannya nanti kalau udah kelar. Oke, tadi jawabannya udah tepat ya.
Jawabannya adalah yang A, karena di sini 2040 ke 2040 ini dibagi 1. Kalau sama itu bisa jadi dibagi 1, dikali 1, atau dia lompat. Jadi nggak sebelahan. Nah, ini beruntungnya sebelahan ya. Jadi 2040 langsung ke 2040, 2040 ke 1020. Kalau tadi kan lompat ya soal sebelumnya. 5 ke 15 itu lompat 1 gitu, lompat 1. Nah, itu yang kita harus cari sebenarnya ya polanya. Apakah sebelahan atau lompat. Kemudian fungsinya, apakah dijumlah, dikurangi, dikali, atau dibagi. Nah, itu emang kita main-main di sana. Kalau kita sering mengerjakan matematika, biasanya itu udah lebih cepat. Jadi kuncinya matematika tuh, apalagi yang deret ini soalnya masih di, angkanya kadang nggak begitu gede ya, main di logika aja, kayak cocokologi gitu, mana yang cocok ya. Oke, tadi ini bagi 1, ternyata sesuai, dibagi 2 juga 1020, dibagi 3 masuk, dibagi 4, oh berarti curiga ini dibagi 5, terus ketemunya 17. Oke. Dari soal yang kedua ini, apakah ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan langsung raise hand atau di kolom chat ya teman-teman. Soal ini aman? Bisa dilanjut? Gimana teman-teman? Oke, aman ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, biasanya selain titik-titik di terakhir, ada juga yang model yang blank, itu ada di tengah. Itu lumayan challenging sih kadang, karena kita harus mikir depan sama belakang dan harus nyambung di sini. Gitu. Coba teman-teman kerjain, kira-kira soal ini jawabannya yang mana ya? Oke, ini udah ada yang jawab. Oke, lumayan banyak ya yang jawab C. Tadi Kak Ulfa ralat, oke. C, 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 C. Oke, semuanya jawab C nih. Coba tadi yang pertama ada Kak Ulfa. Gimana Kak tadi? Halo Kak, salam C, kenal. ya halo. Salam kenal Kak. Terima kasih kesempatannya, mohon maaf ikutan tidak bisa on cam dulu. Iya, nggak apa-apa. Ya Kak, tadi sempat salah lihat kalau Oke. A sama C. Ya jawabannya C karena yang ini polanya salah satu ya, 27 ke 31 minus plus deng. Ini 27 ke 31, 31 berarti ke? 35 ke Oke. 39 plus 4 plus 4. Kalau yang satunya minus 5 minus 5. Oke, thank you Kak. Gampang ya, udah pada jago-jago nih. Oke. Nah, ini yang kita perlu cari ya, nggak melulu sebelahan. Oke, thank you Kak Ulfa. Tadi dicoba lompat 1 nih yang dekat. Biasanya kalau ada angka yang naik turun, misalnya nih, 27 terus sebelah 49. Naik ya, ditambah. Kemudian 49 ke 31, turun lagi. Terus ini naik lagi, turun lagi. Nah, curiga aja berarti bukan sebelahan, bisa jadi lompat. Nah, kalau ini kan selalu naik. 27 ke 31, 31 ke 35. Nah, yang merah ini turun, turun, turun gitu. Terus polanya sendiri, yang ini tipe soal yang model ini juga lumayan sering ya. Di sini ada plus 4. Terus kita cek juga di sini ada plus 4, ternyata sama. Karena kadang walaupun lompat 1, ada yang misalnya di sini plus 4. Di sebelahnya plus 6, di sebelahnya plus 8, di sebelahnya plus 10, itu juga bisa. Atau dikali, jadi di sebelah pertama ini
Ada plus 4, sebelah sini ada plus 8. Berarti sebelah sini adalah plus 16. Itu juga bisa. Varian soal dari deret ini banyak macamnya, guys. Jadi emang mau nggak mau kita harus sering-sering latihan. Yang kita hafalin adalah polanya. Oke, jadi di sini ada 44, minus 5, 39. Di sini ada 35, tambah 4, 39. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Nomor ini aman, guys? Bisa dilanjut? Oke. Next ya. Soal berikutnya. Oke. Nah, kalau yang pertama kita blank-nya ada di belakang, terus ada di tengah. Nah, ada juga yang kayak gini. Ada yang di tengah, ada yang di belakang. Ada juga yang di depan sebenarnya. Nah, coba kalau untuk soal yang ini ada 55, 45, 36, blank, 21, 15, 10, ada blank. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, sudah ada yang menjawab. Oke, dari tadi lumayan seragam ya. Belum ada perbedaan di sini ya. Oke, rata-rata pada jawab A. Coba saya mau dengar dari Mbak Devi Nurindah. Tadi yang pertama jawab A. Kak Devi, apakah ada? Oh, oke. Kalau gitu tadi Mbak Alfa udah ya, Mbak Siti Nurjana. Ya, halo Kak. Ya, halo. Tadi Itu jawab A gimana nih, Kak? itu deretnya minusnya yang jadi deret. Jadi minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, minus 4. Itu kan habis 55 minus 10 ya. 10 jadi 45. Terus dari 45 minus 9 jadi 36. 36 minus 9 jadi 28. 28 minus 7 jadi 21. 21 minus 6 jadi 15. 15 minus 5 jadi 10. 10 minus 4 jadi 6. Oke. Thank you, Kak Siti Nurjana. Oke, coba teman-teman yang lain apakah ada yang punya cara lain? Sama semua? Sama. Paling aman adalah jawab sama. Oke. Ya, di sini ada 55 dan 45. Nah, tadi ya bisa sebelahan, bisa lompat 1, lompat 2, paling jauh yang saya tahu biasanya lompat 3, tapi itu jarang. Jadi emang cocok-cocokan. Nah, kita bisa coba dulu dari yang sebelahan. Kalau 55 ke 45, di sini ada minus 10. Terus 45 ke 36 ada minus 9. Gitu. Kalau di sini 10, di sini 9, kemungkinan di sini ada 8. Kalau di sini 8, ini kita coba-coba ya, karena blank-nya di tengah. Gitu. Ke belakang harus cocok. Gitu. Kalau di sini min 8, harusnya nanti di sini min 7. 36 dikurangi 8 ada 28 di sini. Nah, 28 ke 21 itu min 7. Oke, berarti aman. 28 sementara masuk. Karena blank-nya ada di tengah sama di akhir, kita juga harus cari angka yang paling akhir. Karena
di sini 28-nya nggak cuma 1 ya, di sini ada 2. Ini juga penting. Kalau angka 28-nya cuma 1, dan teman-teman yakin ini udah pasti 28, nah bisa. Tapi lebih baik dicek ya. Terutama ini ada 2 pilihan, bisa 6, bisa 7. Lanjut, di sini berarti kemungkinan min 8 ya, kalau 21 ke 15, min 8, oke cocok, 15 ke 10, min 5, nah berarti 10 dikurangi 4, ketemunya 6, berarti bukan 7, tapi 6, berarti 28 dan 6 gitu. Ini tidak ada lompat ya, langsung sebelahan, tapi deretnya pengurangan yang bertingkat. Ini sebenarnya 10 ke 9 kan min 1, ini min 1. Jadi ini kalau mau dilanjutin gini sebenarnya ya. Ini min 1, min 1, ini min 1. Gitu. Oke. Bisa dilanjut? Soal ini ada pertanyaan? Oke, aman ya. Kalau deret, yang lebih penting itu adalah polanya sih. Bisa jadi angka yang keluar mungkin lebih gede, itu juga mungkin. Kayak tadi angkanya ada yang keluar ribuan ya, tapi kenyataannya cuma dibagi gitu. Terus di sini selain angka, selain deret angka, ada juga deret huruf. Nah, biasanya karena keseringan angka, kalau angka lebih cepat ya, biasanya kalau huruf lumayan nih. Coba teman-teman kerjain yang soal ini ada E, Y, H, U, K, ada Q. Kira-kira 3 huruf berikutnya ada huruf apa aja? Oke, ada yang udah menjawab. Teman-teman yang lain juga boleh. Masih ditunggu, ada yang jawab B. Beda nggak apa-apa ya, teman-teman. Kadang jawaban terbanyak belum tentu benar. Sejauh ini jawaban di kolom chat masih sama ya, B semua. Dari tadi belum ada yang beda. Oke, B. Itu ada jago-jago ya, dari tadi benar semua loh. Yang jawab, oke, B. Oke. Rata-rata pada jawab B ya, B semua malah. Kalau ada soal yang bukan angka ya, soalnya dalam bentuk huruf, biasanya orang itu lebih lama. Nah, coba tadi yang paling awal jawab itu ada Kak Nurlaila Syahri. Coba bisa di-on dulu. Halo Kak. Ya, halo Kak. Tadi Oke, gimana Kak? Iya. Tadi cara saya itu polanya dari E, H, K, jadi ganjil, genap gitu ya Kak. Terus kalau yang untuk suku ganjil, E, H, K itu bedanya antara huruf itu ada 2 huruf gitu Kak. Jadi E, F, G, terus kan ke H. I, J, terus ke K, L, M, terus N. Jadi K itu, nah
itu N, selanjutnya OP berarti Q. Kalau untuk Oke, yang berarti suku genap itu dari Y, jadi naik ke atas gitu ya, atau mundur ya kan. Y, tapi beda di antaranya ada 3 huruf. Jadi X, U, W, V, itu habis itu U, terus T, S, R, selanjutnya Q, P, O, N, selanjutnya M. oke. Oke, thank you, Kak. Kak itu yang habis Iya, K, ini N ya. yang M ya. Ya, sorry. Ini N. Ini N ya, teman-teman. Yang ini baru M. Oke, thank you, Kak. Nah, biasanya kalau ini beruntungnya karena ada 2 ya. Jadi, ini bisa 2 versi sih sebenarnya ya. Biasanya ada yang mengerjakan kalau huruf itu dari huruf. Contohnya ini kalau gampang tadi berarti E, H. Di tengah-tengahnya ada huruf F sama G. F, G. Terus di sini H. Terus langsung kalau lompat 1 berarti ke K. Di tengah-tengah H sama K ada H, I, J. Ini 2 ya. Terus K tadi udah di-mention juga ya. K, L, M. Berarti di sini ada L sama M. L, N. Nah, setelah M langsung N. Nah, berarti di sini N. Terus setelah N ada selang 2 lagi. N, M. Sorry. Ini L, M, N. Ini O. OP. Terus Q. Oh, di sini ada P, terus langsung Q gitu. Terus di sini ada mundur tadi ya. Jadi bisa kalau teman-teman nyaman dengan angka bisa, tapi konversi kadang ada yang lebih cepat dibuat angka, ada yang pakai huruf. Umumnya karena soal deret itu angka, biasanya rata-rata orang akan mengubah ke angka. Tapi secara waktu itu bisa tergantung sih, bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Kalau udah hafal huruf itu bisa jadi lebih cepat sebenarnya. Tapi hati-hati yang Y, U. Nah, kita kadang hafal ya, misalnya J huruf ke-10 gitu. O gitu, huruf ke-15. Tapi kalau udah sampai U, V, W, X, Y, Z, kita kalau ngitung dari A itu kelamaan gitu kan. A, B, C, D, E. Biasanya gitu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, bla bla bla. Terus Y. Nah, itu kan makan waktu ya. Jadi bisa juga sebenarnya teman-teman hafalin abjadnya dulu. Kalau enggak, misalnya gini, ditulis aja. Karena kadang ada beberapa tipe soal ya, nggak cuma satu. Kalau teman-teman nggak hafal, bisa ngafalin kayak formatnya atau tempatnya dulu ya. F, G, H, I, J, H, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Nah, yang dihafalin adalah yang awal aja. Misalnya kita breakdown per 5 gitu. A sampai E. 5 huruf pertama itu A sampai E. Berarti kalau misalnya ada huruf D, nah itu kalau biasanya huruf-huruf yang awal itu masih hafal ya. Kalau misalnya keluar nih huruf S, nah kalau teman-teman hafal ini, hafalin yang depannya A, F, K, P, U, Z. Berarti ini. A itu yang pertama, E itu 5. Jadi batasnya ini tuh, yang depan-depan aja, sama yang belakang-belakang aja. Jadi kalau keluar huruf W, W itu huruf-huruf terakhir antara U sama Y gitu. Berarti pasti ada di sekitar sini. Kalau misalnya misalnya T batasnya T20, TU, U21, Y25. W itu di tengah-tengah. Berarti ngitungnya nggak usah dari awal gitu. Pasti antara di sini 21 sampai 25 gitu. Itu kalau teman-teman konversi jadi angka. Tapi teman-teman juga bisa nulis misalnya
Kalau ada waktu ya, tapi kalau misalnya teman-teman nulis, jadi nanti bakalan ada kertas. Ini kalau kepepet banget ya, emang nggak hafal dan cari aman daripada salah hitung. Itu juga bisa, tapi bisa dibuat kayak gini, jadi lebih gampang atau senyamannya gitu. Jadi 10 huruf pertama, terus habis itu 10 terakhir, jadi nggak usah dari awal gitu. Misalnya ketemu R, terus habis itu A, B, C, D, E, F, G, H. Nanti lama kalau kayak gitu satu-satu, belum lagi yang mundur. Nah, misalnya ini tadi Y ada di sini. Terus Y ke U ada di sini. Ada 3 angka di tengah, 3 huruf, 3 huruf di tengah-tengahnya. Mundur ya, berarti ada X, B, V. Terus U ke Q, di sini ada U, Q-nya ada di sini. Nah, tengah-tengahnya ada 3, ada T, S, sama R. Oke. Terus habis itu di sini ada blank habis Q. Berarti cari yang tengahnya ada 3. Berarti di tengahnya ada 3, ada P, O, sama N. Berarti huruf yang dimaksud adalah huruf M gitu. Ini juga bisa kalau teman-teman meminimalisir gitu kesalahan. Tapi biasanya kalau teman-teman baca di buku pun biasanya memang nanti ada dibentuk tabel gitu. Jadi usahakan hafal dan mungkin bisa di format kayak gini aja. Awal seenggaknya yang misal per 5 huruf A sampai E dan batas awalnya misalnya huruf pertama, huruf kelima, huruf ke-6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26 gitu. Jadi hurufnya ada di sekitar mana langsung aja. Misalnya R ya berarti teman-teman kan langsung sekitar P sama T, nggak usah cari dari awal gitu. Oke. Yang ini apakah ada pertanyaan, guys? Teman? Oke. Saya lanjut ya. Oke. Ini yang kedua. Ini per 3 huruf ya, langsung di koma. Dia nggak di koma, jadi kita harus cari sendiri polanya. Jadi misalnya S, C, D, itu juga ada. Nah, kalau langsung per 3 gini udah jelas ya polanya, nanti lebih gampang lihatnya. Coba ada SCD, TEF, UGH, terus ada blank, WKL. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, ini udah banyak yang jawab C, 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 C. Oke, ini semuanya jawab C ya. Coba, oke, dari tadi kompak ya. Luar biasa room ini. Sehati, sepemikiran, sependapat. Mantap. Ini kayaknya jam terbang udah tinggi nih. Oke, coba tadi Kak Kadek Dewi. Oh, ini C semua. Oke. Kalau yang beda seru nih, tapi sehati. Oke, baiklah. Coba Kak Kadek Dewi. Kenapa tadi jawab C? Oh, oke, belum bisa unmute. Kalau gitu kita ke Kak Siti Rahmah. Kak Siti Rahmah Fitrianti. Ya, halo Kak. Ya, halo. Ya, kalau dari saya jawabannya C karena dilihat polanya di situ ada CD, EF, GH. Bisa dipastikan lanjutan dua angka setelah dua huruf setelahnya itu IJ dan lanjutan ada KL. Nah, untuk di depannya kan ada S, T, U, V, W. Jadi V, I, J. Seperti itu, Kak. Oke, thank you. Makasih Kak Siti Rahmah. Oke, di sini beruntungnya ya, ini
ini karena udah di plot 3-3 gini, jadi kita nyari polanya lebih gampang, dan CD di sini urut C, D, E, F, G, H, berarti di sini ada I sama J, K, L, gitu. Biasanya, ini testimoni ya, biasanya soal LPDP itu memang deretnya yang kemarin menurut saya itu juga masih standar lah, bisa teman-teman kalau bisa ini bisa. Jadi jangan dipikir semua soal ini ya butuh upaya lebih gitu untuk mengerjakan. Jadi memang tipe soalnya ada yang standar, mungkin yang lumayan mikir, yang menguras otak itu juga ada, tapi jangan dibayangin semuanya susah gitu. Yang penting kita sendiri tuh mikir, oh bisa gitu ya, nanti bisa. Oke, ini di sini tadi udah ketahuan ya urut, dan IJ di sini cuma ada satu. Nah, beruntungnya berarti kalau misalnya teman-teman udah yakin sebenarnya bisa langsung ke C gitu. Tapi bisa di make sure tadi juga, dan ketemu di sini V, S, T, U, V, W. Ini urut ya, yang ini habis S langsung ke T, T, U, berarti di sini harusnya V. Gitu. Oke, sepertinya kalau deret teman-teman udah pada jago. Kita akan ke tipe berikutnya. Di sini ada aritmatika. Nah, di sini pecahan ya. Ini tuh pelajaran, seingat saya SD pun juga pernah belajar ini. 16 2/3% dari 24 adalah, nah coba 16 2/3% dari 24. Kira-kira berapa nih? 3, 4, 5, 6, 8. Kalau ini hitungnya manual ya teman-teman, jangan pakai kalkulator. Nanti langsung ketahuan. Oke, ada yang udah ketemu jawabannya. Coba kita tunggu teman-teman yang lain. 16 2/3% dari 24. Persen itu berarti per 100 ya. 16 2/3. Dari 24. 16 2/3% dari 24. Coba kita tunggu temannya lagi. Sebentar lagi. Oke. Ini sehati lagi ya. Rekor. Oke. Jawabannya pada jawab B ya. Di sini sudah ada 3 peserta yang menjawab di kolom chat. Coba kita ke Kak Feni Mutia. Halo. Ya, halo Kak. Ini Ya. kita jadi ini ya passwordnya. Gitu. Ya. Ini karena aku ingat beberapa pecahan spesial sih untuk bilangan, kayak 50% itu setengah, 33, Ya. 1/3% itu 1/3, 66, 20/3% 2/3. Terus ini juga spesial 16, 2/3% itu 1/6. Karena ini lagi emang ingat aja sih sebenarnya, karena ini pecahan-pecahan yang biasa sering banget lumayan sering keluar gitu. Jadi 1/6 dari 24 itu 4. Oke. Gitu. Udah sering ngerjain soal serupa berarti ya Kak? Lumayan. Oke, makasih Kak Feni Mutia. Oke, iya. Tadi jawaban dari Kak Mutia
16, 2/3% itu sama dengan 1/6 gitu ya. Nah, coba dari teman-teman yang lain, kalau dari Kak Nur Laila Syahri dan Kak Siti Nurjanah tadi, apakah caranya sama atau menggunakan cara lain? Oh, oke. Punten, angka pecahan spesial. Jadi gini teman-teman, soal pecahan, oke, ini langsung dibahas aja ya. Jadi kalau kita ketemu soal kayak gini, umumnya kalau ketemu pecahan, persen, kita akan otomatis ngitung. Tapi hati-hati di soal TBS, di soal TPA, gitu ya, soal-soal yang waktunya sangat terbatas, yang cuma 1 menit, ada yang hitungan detik ya, kalau Bapenas itu cuma 40 detik, sekitar 43 detik. Itu curiga aja caranya ada cara cepat gitu. Kalau teman-teman ngitungnya lama, nah curiga itu salah langkah gitu. Kalau misalnya kita hitung manual, itu pasti lama. Kenapa? Karena di sini kita kali dulu ya, kalau ada pecahan gini berarti 16 dikali 3 nih. 16 dikali 3, terus habis itu ditambah 2 gitu. Terus dibagi lagi, nanti hasilnya berapa? Dibagi lagi 100. Nah, ini tadi ya, hasilnya ditaruh di sini, terus dikali 24. Nah, 24 nggak bisa dibagi, nggak, kalau 25 kan langsung ya, ini dicoret-coret langsung 4. Nah, kalau 24 disederhanakan lumayan ribet lagi ya. Mungkin bagi berapa tuh? Bagi 4 kali ya. Ini dibagi 4, di sini ada 6, ini dibagi 4, 25 gitu. Terus angka atasnya nanti ini juga nggak pas lagi. Nah, ada cara cepat, lebih baik, memang bisa kayak gitu. Tapi kalau di soal-soal yang waktu singkat, lebih baik menghafal gitu. Karena mau ngitung sekarang atau ngitung nanti, itu angkanya sama gitu. Misalnya, tadi udah disebutin ya sama Kak Feni, paling gampang nih kalau misalnya belanja ibu atau ya saya anak muda juga ada ya, anak kosan mungkin ya. Kalau ada bilang diskon 50%, nah harganya jadi berapa tuh? Separuh harga, sepertiga, apa seperempat? Diskon 50%. Ini yang gampang aja ya diskon, biasanya berburu diskon. Kalau diskon 50% berarti harganya tinggal berapa? Separuh harga, sepertiga, atau seperempat? Iya, setengah harga ya. Cari yang gampang aja ya, diskon. 50% itu kan sama dengan 50 per 100. Dibagi 50 semua, berarti 50 dibagi 51, 100 dibagi 50 ada 2. Oke, sama. Terus, kalau misalnya yang gampang lagi, ada 20, jangan 25 deh, ini yang gampang. 10% gitu. Misalnya PPN ya, pajak, suruh bayar pajak 10% gitu. 10% dari 10.000 itu berapa? 10% dari 10.000. Coba di kolom chat nggak apa-apa, yang mau open mic juga nggak apa-apa. 10% dari 10.000. 10%. 10% itu 10% itu kan 10 dibagi 100. Kalau disederhanakan berarti 1 per 10. Iya. Jawabannya 1000 ya. Jadi kalau ketemu 10%, itu tinggal ilangin aja nolnya 1. Gitu. 10% dari 10.000 berarti 1000. Gitu. 10% dari 1 juta. Nah, 1 juta kan nolnya 6 tuh. Diilangin aja 1. Oh, berarti 100.000. Gitu. Nah, ini tadi, berarti kalau 10% itu kan dari 10 per 100, berarti 1/10. Ini masih umum, ada juga 25%. Nah, 25% itu berarti kalau diubah jadi pecahan berapa? 25 per 100. Jadi, ya 25% sama dengan 1/4.
biasanya di soal-soal TPA itu ada soal-soal yang keluar itu tipenya, pecahannya tuh ya itu gitu ya, itu aja. Tapi nggak segampang 10%, 50%, 25% memang. Ada juga, nah ini kan bisa dihafal ya. Ini yang saya maksud tadi. Mau teman-teman gitu sekarang nih, 25/100, disederhanakan, coret-coret, dibagi 25 semua. 25 bagi 25, 1, 100 bagi 25, 4. Nah, jawabannya tuh 1/4. Mau ngitung nanti, pas tes pun juga jawabnya pasti 1/4 gitu. Jadi, makanya misalnya dihafal langsung ketemu gitu. Misalnya ditanya 25% dari 10.000. Nah, teman-teman udah simpen nih di otak 1/4 gitu, langsung aja 1/4 kali 10.000 berarti 2.500 gitu. Bahkan belum nulis bisa ya kalau udah hafal. Nah, terus ada lagi tadi 33,3%. Ini juga lumayan sering muncul. 33,3% itu sama dengan 1/3. Nah, ini juga bisa membantu ya, 1/3. Nah, ini logika, campur aja sama logika. 33,3 itu dibagi 2 itu 16,67%. Berarti nih kalau 33,3 dibagi 2 16,67. Berarti 1/3, ini jawabannya pasti 1/3 dibagi 2. 1/3 dibagi 2 berapa? 1/3 dibagi 2, iya 1/6 gitu. Nah, ini juga harus hafal juga kalau ada 0,3 itu 1/3 itu sama dengan 0,3. Kalau 2/3, ini kan di sini pakainya 2/3 ya. 2/3 itu sama dengan 0,67. Jadi 16 2/3 artinya sama dengan 16,67% gitu. Berarti nanti kok ini berarti di sini nanti teman-teman nggak usah ngitung cara manual yang kayak saya jelasin tadi, ini panjang banget. Langsung aja 1/6 dikali 24. Nah, 24 bagi 6 sama dengan 4, ya udah deh ketemu. Gitu. Jadi kalau tahu cara ini sebenarnya hitungan detik itu benar-benar selesai. Soal ini kayak soal bonus sebenarnya. Nanti bisa dihafalin dari tabel ini salah satunya. Ada juga 12,5. Itu juga lumayan sering. 12,5%. Coba kira-kira berapa kalau diubah pecahan? Caranya masih yang sama ya. Kalau di sini ini clue-nya saya kasih clue ya. 50% itu sama dengan setengah. 25% sama dengan 1/4. Ini ke sini dibagi 2, berarti ini di sini dibagi 2. Nah, 12,5% itu sama dengan 25 dibagi 2. Berarti ini nanti dibagi 2 lagi. 1/4 dibagi 2. Iya, benar ya, jawabannya 1/8. Gitu. 1/8. Ini berlaku kelipatannya ya, teman-teman. Gitu. Jadi, kalau misalnya nih, pegang aja konsepnya, nanti berlaku perkalian juga. Kalau misalnya saya bilang 37,5%. Nah, kira-kira berapa? Dari sini nih kelihatan 12,5 ke 37,5 kira-kira dikali berapa ya? Kalau teman-teman bisa nemuin ini ke sini dikali berapa? Nah, nanti ini tinggal dikali yang sama juga. Oke. Kalau 12,5% sama dengan 1/8, 37,5% sama dengan berapa? Dilihat aja ini. Iya, oke. 3/8 ya. Di sini dikali 3. 12,5 ditambah 12,5 berarti dikali 2 ya. Kan 25 nih, 25. 25 ditambah 12,5 gitu kan. Berarti kan dikali 3 kan 12,5 tambah 12,5 ditambah 12,5 sama dengan 37,5. Berarti kalau 12,5 ke sini kali 3, ya ini sini kali 3 juga. 1/8 dikali 3 sama dengan 3/8. Gitu. Ini sering keluar ya.
Jadi sebenarnya bukan dihitung satu-satu. Kalau itu habis waktu nanti lama banget. Lumayan, teman-teman bisa simpan waktu buat soal yang lain yang butuh lebih banyak waktu. Dan biasanya pengalinya nanti habis dibagi 8 gitu. Misalnya 24 gitu atau 32. Oke. Dari soal yang ini aman, guys? Ada pertanyaan? Jadi jangan dikerjakan dengan cara manual, pesan saya ya. Lebih baik dihafalkan pecahan-pecahan yang sering keluar. Misalnya kalau nggak salah di internet juga ada tabel gitu, biasanya bentuknya tabel. Aman? Oke, saya lanjut ya. Oke, nah ini juga gampang. 2099 ditambah 1089 ditambah 299 ditambah 175 nih. Kalau saya bacain jadi panjang ya. Oke, kira-kira jawabannya berapa nih? Coba saya kasih waktu 10 detik ya buat mikir. Oke, 10 detiknya udah hangus. Udah berakhir. Tapi tenang aja, waktu aslinya nggak 10 detik, guys. Soal apa itu ya 10 detik? Ini jawabannya, tapi tadi sebelum selesai 10 detik udah ada yang jawab. Oh, keren ya. Oke. Coba Kak Devi Nurinda. Halo, Kak. Apakah bisa open mic? Tadi Kak Devi Nurinda udah belum ya? Oh, oke. Kalau gitu Kak Siti Nurjana. Oh, oke. Oke. Itu dikurang 3 angka yang mirip plus minusnya. Oke. Oke, thank you. Saya nangkep maksudnya. Jadi ini juga ada tipe soal yang kayak gini ya. Kalau kita lihat sepintas, ini angkanya banyak. Yang pertama ya, 2000-an, ini ribuan. Terus panjang. Nggak cuma 1, 2, 3 angka doang, tapi sampai berapa nih? Entah. Tapi, tenang aja, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau misalnya dilihat aja kira-kira caranya panjang gitu ya, atau teman-teman langsung hitung, nah itu kesalahan yang paling sering dilakukan, terutama ketika mengerjakan soal numerik adalah kita langsung menghitung soal, gitu ya. Padahal coba dibaca dulu, ya dibaca ya, dilihat ya, diperhatikan dulu, terus ya sejenak lah direnungkan gitu ya, mikir kira-kira caranya gimana, cara cepat pasti curiga ada cara cepat kalau panjang gitu, kalau lama tinggalin gitu, karena di sekelas TPA TBS itu nggak akan selama ini kalau dihitung satu-satu pasti lebih dari 1 menit gitu, padahal kita nggak punya waktu lebih dari 1 menit. Oke. Nah, kalau tahu triknya sebenarnya ini gampang banget. Di sini kita perhatikan aja ya, kayak kita lihat angka-angkanya dulu deh. 2099 kita ngadain dari awal ya. 2099 itu di sini ada nggak angka yang deket lah sama 2099? Angka mana yang paling dekat sama 2099? Oke. 2096. Terus lanjut, ada di sini ada plus 1089. Ada nggak yang dekat sama 1089? Yang paling dekat sama 1089 angka berapa? Iya, 1086. Terus angka yang paling dekat sama 299 angka berapa? Oke, 296. Nah, yang terakhir tinggal sisa ini juga deketan ya. Plus 175 min 129. Oke. Ingat waktu kalau kurikulum lama yaitu pelajaran SD kelas
kelas 3, kelas 4, sifat matematika itu salah satunya adalah komutatif. Bisa ditukar-tukar kalau penjumlahan, kalau perkalian. Artinya 5 ditambah 4 akan sama dengan 4 ditambah 1. Jawabannya sama-sama 9. Terus misalnya 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Nah, penjumlahan, terus perkalian itu bisa ya. Nah, di sini kita juga bisa kelompokin yang deket dulu. Jadi nanti 299 sama ini. Jadi di sini ada plus 3. 299 dikurangi, mungkin kalau kuning nggak kelihatan ya. 299 dikurangi 296. Di sini ada plus 3. 1089 dikurangi 1086, ada plus 3 juga di sini. 299 dikurangi 296. Ada plus 3 juga di sini. Terus yang terakhir 175 dikurangi 172. Di sini ada plus 3 juga. Nah, tinggallah kita hitung berapa banyak plus 3 di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi soal sepanjang ini intinya adalah sama dengan 3 dikali 4. Itu berapa? Sama dengan 12. Oke. Ketemulah jawabannya adalah yang C gitu. Jadi jangan manual ya. Kalau kita ngerjain gini kan di perhitungan detik pasti keburu. Saya jamin. Tadi waktu saya beri 10 detik, sebelum 10 detik udah ada yang kirim jawabannya. Berarti terbukti ya memang soal ini 10 detik itu bisa kejawab gitu. Padahal kita punya waktu sekian puluh sampai 1 menit mungkin ya, kurang lebih. Jadi ada sisa waktu bisa dimanfaatkan ke soal yang lain gitu. Jadi optimalkan di soal yang gampang, bisa dibilang lebih gampang, lebih simple. Contohnya deret dan aritmatika. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, di sini jika 7% dari suatu bilangan adalah 13, maka 28% dari bilangan tersebut adalah, nah ini berapa? Oke. Ada yang sudah menjawab, kita tunggu sebentar lagi buat temannya. Ini juga soal yang secara waktu, dia nggak makan banyak waktu. Jadi, kalau ada soal kayak gini bisa digaskan ya, jangan disia-siakan. Ini kayak soal, anggaplah soal bonus lah. Oke. Ini dari tadi benar semua nih. Pada kompak ya. Oke. Sekarang kita bahas. 7% dari 13. Oh, ini nggak ada yang beda ya. Oh, udah jago nih. 7% dari 13, 7% dari suatu bilangan adalah 13. Berarti ini kalau manual jadinya nanti akan gini. 7/100 dari X sama dengan 13. Berarti X, ya kalau kita cari satu-satu. 13 dikali 100. 100-nya pindah ke sini, terus 7-nya ke bawah gitu ya. Nah, ini baru bilangan tersebut nih. Dari suatu bilangan nih, suatu bilangan. Bilangan tersebut nilainya ini. Ini kalau di, nggak tahu deh, ini berapa. Hampir 200 lah ya, hampir. Nah, terus pertanyaannya,
Ini kalau kita refleks ya, spontan. Kalau ada angka langsung hitung, nah jadinya gini lama nanti. Terus barulah kita hitung 28 per 100 dikali ini nih. 13 berapa nih, nggak tahu nih, hampir 200. Tapi caranya, coba saya penasaran, tadi ada Kak Tiffany, coba kalau Kak Tiffany, apakah bisa open mic? Iya, Kak. Oke. Tadi gimana, Kak, caranya? Tadi jawab D ya? Kalau aku sih caranya itu kan 7% sama dengan 13 ya. Sedangkan kalau 28% itu berarti tinggal 28 dibagi 7 itu kan 4. Jadi 7 apa ya? Kalau 7% aja 13, 28%-nya tinggal dikali 4 aja. Jadi 13 kali 4, 52. Oke, thank you, Kak. Nah, ini kalau kita logika juga ya. Di sini sering soal tipe perbandingan itu keluar di aritmatika. Nah, jadi curiga aja pakai perbandingan ini sering banget. Jadi teman-teman nggak usah ngitung kalau ada soal gini. Maksudnya nggak usah dihitung manual kayak gini. Bisa juga tipe yang lain dari ini tuh soal cerita. Bisa kayak misalnya ada tukang bangunan gitu. Misalnya jika ada 5 orang, maka akan selesai dalam 10 hari. Terus kalau misalnya 10 orang, selesai berapa hari? Nah, itu juga implementasi dari ini. Nah, tadi ini caranya pakai perbandingan ya. Kalau 7, ini 7 ke 28 bisa dikali 4. Berarti di sini yang ditanyakan akan sama dengan 13 dikali 4 gitu. Setidaknya teman-teman sudah skip beberapa step ya. Kalau di sini ini masih ngalir lagi nih, 13 kali 100, 13 dibagi 7 nih nggak tahu berapa, dikali lagi 100, belum lagi dikaliin sama 28 per 100. Ini cara manual gitu. Tapi kita skip beberapa step, langsung aja 13 kali 4. Nah, kalau pakai cara ini kita harus tahu dulu konsepnya. Pakai konsep perbandingan gitu. Jadi ini persen, langsung aja ini kali 4, berarti jawabannya ini kali 4 juga. Jawabannya adalah 52 gitu. Jadi benar-benar usahakan jangan hitung soal manual ya. Gitu. Ada memang beberapa soal yang manual tapi itu sedikit. Jadi lebih baik ketika ketemu angka, ketemu soal, diperhatikan dulu kira-kira cara cepatnya yang mana. Kalau tadi penjumlahan itu dikelompokkan, itu bisa. Terus pecahan persen-persen ternyata ada hafalannya. Nah, lebih baik itu dihafalin dulu deh sebelum tes. Gitu. Jadi waktu tes tinggal eksekusi. Ternyata sesimpel 1/6 dikali 24. Nah, itu mah nggak nyampe 5 detik juga udah kejawab ya. Oke, nah ini ternyata pakai perbandingan. Gitu. Ada beberapa cara cepat. Jadi kita ngitungnya semuanya sesimpel 13 kali 4 aja sebenarnya. Oke. Lanjut ya. Oke, nah ini lumayan beda juga. Ini S kuadrat ya. X sama dengan S kuadrat plus 11 dan Y sama dengan 5S kuadrat min 4. Dan S adalah bilangan asli. Maka kadang ada soal yang gini, dia menyatakan hubungan apakah X itu lebih besar dari Y atau kurang dari Y atau sama, atau langsung dimention angka yang spesifiknya atau tidak dapat ditemukan. Nah, kira-kira untuk soal yang ini gimana nih? Coba teman-teman kerjakan dulu. Nanti yang udah bisa kirim di kolom chat.
Oke. Oh, ini menarik, ada yang beda ya jawabannya. Nah, baru ini ada yang beda. Oke. Ada yang jawab A, ada yang jawab D ya. Coba kita langsung bahas aja. Sebelumnya saya mau tanya, di sini tadi teman-teman ada yang dari Indonesia Timur? Soalnya pakai Wita ya, berarti di sana udah setengah berapa tuh? Setengah 11. Oke. Untuk soal ini, hati-hati soal yang ada akar dan kuadrat. Nah, ini sering jebakannya di situ sih, soal akar dan kuadrat biasanya terkecoh. Nah, di sini kan ada S kuadrat. Di sini ada S kuadrat. Oke. Jangan lupa sifat perkalian gitu. Kalau misalnya bilangannya positif, itu di sini oke. Kalau S kita nggak tahu ya. S itu adalah bilangan asli. Bilangan asli, oke. Berarti dia positif kali positif ditambah 11. Oke, kita nggak tahu S-nya berapa. Di sini ada 5 kali S kuadrat min 4. Nah, S-nya ini kita bisa masukin. Coba kalau kita coba 2 gitu misalnya ya. Kalau misalnya soalnya S adalah bilangan asli. Oke, berarti kita masukin ini random. Nah, nanti cari angka yang jaraknya jauh, jangan deketan. Misalnya S sama dengan 2, berarti S kuadrat ditambah 11 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 11 gitu ya, sama dengan ini sebenarnya kalau kita mau cocok-cocokin dulu ya, 4 tambah 11 berarti 15 di sini. Oke, terus ini X. X sama dengan 15. Kalau misalnya S-nya sama dengan 2. Pemisahannya itu terserah kita, yang penting jauh. Pilih angka yang jaraknya beda jauh. Terus misalnya Y ini berarti 5S kuadrat, S kuadratnya sama dengan 4, 5 kali 4, berarti 5 kali 4 langsung aja ya, 5 kali 4, dikurangi 4. Nah, di sini ketemu berapa? 16. Y lebih besar dari X kurang dari Y gitu ya. Nah, berarti pernyataan yang A ini salah ya, kalau X kurang dari Y. 11, oke, ini benar ya saya. Oke, nah, terus kalau kita misalkan berarti harusnya X kurang dari Y kalau ini. Jawabannya ini. Kalau misalnya 1, kalau misalnya kita misalin S-nya 1, ini pas saya pilihnya dekat ya. Ini bisa teman-teman coba 100 deh biar gampang juga. Kalau S-nya 1, S sama dengan 1, berarti S kuadrat plus 1, nanti X-nya ketemu 12. Ini saya langsung cepat aja ya. Terus nanti Y sama 5 dikali 1, nanti 5 min 4 sama dengan 1. Nah, X akan lebih besar dari Y. Nah, untuk persamaan yang pertama, X kurang dari Y. Untuk persamaan yang kedua, X lebih besar dari Y. Maka kesimpulannya, nggak bisa kita jawab A, karena dari kemungkinan yang kedua nggak masuk. Nggak bisa jawab B, nggak bisa jawab A, karena kemungkinan pertama nggak masuk. Nggak bisa jawab B, karena kemungkinan kedua nggak masuk. Dan X tidak sama dengan Y, berarti jawabannya adalah yang D. Gitu. Untuk soal kayak gini, ini pemisalan, ini cuma membantu aja. Tapi teman-teman bisa lihat dari sifat matematika ya. Di sini perkaliannya ini angka 5 nih.
Di sini ada S kuadrat, di sini ada S kuadrat, tapi kan ini variabelnya cuma 1. Di sini 5. Nah, bisa logika kayak gitu, tapi bisa juga dimasukin. Umumnya, Y akan lebih besar dibanding X sebenarnya. Tapi kita coba pakai angka, apakah keduanya cocok gitu ya. Nanti tadi bisa cari angka yang jauh, ini jangan 2 deh, ini 100 gitu, atau 10. Nanti bakalan kelihatan. Oke, hati-hati soal kayak gini, jangan cuma masukin satu angka ya. Setidaknya teman-teman punya 2 kemungkinan gitu dengan angka yang berbeda. Kalau di sini kita pakai 2 sama 1, nanti bisa pilih yang beda jauh aja. Gitu. Kalau cuma satu kemungkinan, nanti kita langsung, oh, kalau kita pakai yang atas langsung ketemunya B. Kalau kita pakai yang bawah langsung ketemu A. Padahal nggak bisa. Minimal kita punya 2 persamaan. Oke. Lanjut. Sekarang kita masuk di kecukupan data. Oke, mungkin Kak Angel, saya selesai jam berapa ya, Kak? Ada waktu sampai jam berapa? Ini nanti kita maksimal di jam 9 ya, Kak. Masih boleh lanjut lagi. Oke, siap. Nah, ini tipe yang ketiga, kecukupan data. Oh, kecukupan data itu teman-teman, ini yang saya bilang ya, soal yang tipenya beda. Jadi, bisa perbanyak latihan dulu sebelum nanti tes ya, sebelum seleksi, biar common lah ya, kira-kira gimana biasanya. Tipe soalnya nggak jauh beda, biasanya. Yang penting familiar dulu, karena selama sekolah belum ada soal kayak gini. Nanti akan ada 2 pernyataan, di mana pilihan jawabannya, ya itu yang teman-teman juga harus perhatikan ya. Ada pilihan pernyataan 1 saja cukup, tetapi 2 tidak cukup. Artinya teman-teman harus analisis dulu dari soalnya. Yang pertama soal dulu, di sini ada X lebih dari 0. Apa yang diketahui. Kemudian yang kedua, analisis dari statement yang diberikan, atau opsi. Di sini ada pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Apakah pernyataan 1 benar atau tidak, terus pernyataan kedua benar atau tidak, baru nanti bisa dikombinasi gitu, 1 dan 2 bersama-sama cukup atau tidak gitu. Oke, daripada bingung kita langsung aja ya. Di sini X lebih besar dari 0. Terus pernyataan pertama, X min 2X kurang dari 0. Nah, ketika teman-teman menganalisis pernyataan pertama, abaikan pernyataan kedua. Nah, ini yang sering terjadi adalah teman-teman langsung lihat keduanya. Gitu. Ini jadi bias, jadi fokus aja ke sini dulu. Ini abaikan dulu lah ya, ditutup dulu. Min 2X kurang dari 0. Kalau misalnya ada pernyataan X lebih besar dari 0, berarti artinya X ini merupakan bilangan apa? Positif, negatif, atau 0. Kalau lebih dari 0 berarti angka ya positif ya. Ini yang harus diperhatikan. Akan sering biasanya bahasa matematika dia cuma memberi clue lebih besar atau lebih kecil dari 0. Gitu. Tapi kita bisa menyimpulkan kalau lebih besar dari 0 artinya positif. Kemudian di sini ada min 2 dikali X. Nah, di sini ada negatif kurang dari 0, di mana kita tahu kurang dari 0 itu negatif. Oke, jangan lupa sifat matematika ini di SD juga pernah ada ya. Kalau positif kali positif, hasilnya positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Gitu. Pokoknya kalau misalnya perkalian sejenis ya, sama-sama positif, nih, atau sama-sama negatif, hasilnya akan positif. Tapi kalau beda, hasilnya negatif. Udah, hafalin 1 aja. Kalau dia sejenis, pasti hasilnya positif. Nah, di sini ada salah satu bilangan negatif, gitu ya. Anggaplah, nih. Terus, hasil perkaliannya kurang dari 0. Hasil perkaliannya negatif. Nah, negatif dikali berapa yang hasilnya negatif? Oh, berarti yang ini.
Berarti X merupakan bilangan positif. Gitu. X merupakan bilangan positif. Berarti pernyataan pertama itu masuk. Kenapa? Karena negatif dikali positif hasilnya negatif. Berarti X-nya adalah positif. X lebih besar dari 0, X positif masuk. Oke. Sekarang abaikan soal pernyataan pertama. Sekarang kita masuk ke pernyataan yang kedua. Oke. Kalau tadi cuma 2 bilangan, kalau X pangkat 3 artinya ada 3 bilangan yang dikalikan sebanyak 3 kali gitu ya. Berarti ada bilangan 1, 2, 3. Tapi karena ini X pangkat 3 berarti bilangannya sama. X semua gitu. Nah, berarti entah itu X-nya positif atau negatif gitu ya. Kalau X-nya negatif, kita misalkan X negatif di sini berarti ya, yang bawah. Negatif dikali negatif, fokus ke yang bawah aja, negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, dia dikalikan sebanyak 3 kali. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Sedangkan hasil perkaliannya, kalau lebih besar dari 0, artinya positif. Berarti tidak memenuhi. Berarti X di sini bukan bilangan negatif, karena tidak memenuhi syarat. Coba kita cari kalau X-nya positif, berarti fokus ke yang atas. Positif kali positif, positif. Positif dikali positif, hasilnya juga positif. X lebih besar dari 0, berarti X positif. Oke, berarti masuk. Berarti pernyataan pertama cukup, benar ya. Pernyataan kedua juga cukup. Berarti jawabannya adalah yang D. Setiap pernyataan saja sudah cukup gitu. 1 saja itu cukup, 2 saja juga cukup tanpa mereka harus bareng-bareng. Kalau mereka saling melengkapi ya, datanya saling melengkapi, baru ketemu jawabannya, itu nanti jawabannya yang C gitu. Tapi kalau sendiri-sendiri udah bisa, nah jawabannya nanti yang D. Oke, dari soal yang ini dulu. Ada pertanyaan? Cukupan data? Aman? Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Oke. Apakah W bilangan bulat? Nah, jadi yang pertama kali kita harus pahami adalah clue yang diberikan. Pertanyaannya ya, pertanyaannya dulu apa? Pertanyaannya W itu bilangan bulat atau bukan? Artinya bukan pecahan gitu. Negatif boleh ya, tapi utuh gitu. Entah -3 atau 2, 5. Gitu. Clue yang pertama, 3W adalah bilangan ganjil. Clue yang kedua, 2W adalah bilangan genap. Coba teman-teman kerjain yang ini deh. Menurut teman-teman jawabannya yang mana? Nanti kita bahas bareng-bareng. Tiga W adalah bilangan ganjil. Berarti 3 dikali W. W-nya ini yang menjadi tanda tanya. 3 dikali W bilangan ganjil. Berarti apakah W itu bilangan bulat? Ya, kalau ini coba-coba ya. Ada yang udah ketemu? Dua W adalah... Oke, nah ini menarik ya. Kalau kecukupan data biasanya memang ada perbedaan. Seru nih. Oke, kita bahas ya. Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Di sini kita cek dulu ya. Pernyataan pertama, 3W adalah bilangan ganjil. Berarti dari pernyataan pertama,
3 dikali W gitu ya, sama dengan ganjil. Berarti kita misalin aja W-nya, misalnya berapa ya, 2 gitu deh. Sorry, 3 kali W adalah bilangan ganjil, berarti biar ganjil dikali 5 aja ya. 3 kali 5 sama dengan 15, kan? Oke, rata-rata jawabannya adalah A sama B ya. Antara A sama B berarti ya, menebaknya. Oke, jadi sebenarnya ini yang kita misalin ya. 3 dikali berapa, nanti jawabannya pokoknya ganjil, anggaplah dikali 5. Oke, 5 kan utuh ya. Nah, berarti masuk, karena 5 bilangan bulat. Nah, tapi kita harus coba juga, misalnya 3 dikali pecahan juga kita harus masukin. 3 dikali 5 per 3 sama dengan, nah, 3 kali 5 per 3 sama dengan 5. Masuk nih. 3 dikali, berarti ini W-nya. W-nya pecahan, 5 per 3. Hasilnya ganjil. 5 nggak ganjil ya, berarti cocok. 3 dicoret sama 3, habis sisa 5. Ternyata, pernyataan 1 itu belum sesuai gitu. Kalau kita pakai yang atas saja, oke, masuk. Tapi ternyata pecahan juga bisa. Kalau pecahan, berarti dia tidak memenuhi bilangan bulat, karena dia mintanya W bilangan bulat. Berarti, kalau pernyataan 1 tidak sesuai, yang jawaban A dan jawaban D itu pasti salah. Gitu. Jadi, teman-teman langsung eliminasi jawaban itu ya, yang mengandung unsur pernyataan 1. Nah, A sama D pasti salah. Kenapa? Karena 1 tidak memenuhi tadi. Sekarang, ini 1 tidak memenuhi. Sekarang kita ke yang kedua. Yang kedua di sini ada 2W adalah bilangan genap. Sekarang kita coba buka berapa nih ya? 2W sama dengan genap. 2 dikali berapa? Dikali 2 lah misalnya ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 yang ganjil sama dengan 6. Kalau kita coba pecahan 2 dikali berapa ya? 4 per berapa? Kalau bilangan genap itu pasti habis dibagi 2, itu konsepnya. 6, 8, 10, semuanya itu habis dibagi 2. Berarti W itu pasti dia bilangan bulat. Gitu. Karena pengertian dari bilangan genap itu adalah semua bilangan yang habis dibagi 2. Habis dibagi 2 itu maksudnya utuh ya bilangannya. Jadi W itu bisa dipastikan bilangan bulat. Jadi pernyataan yang kedua itu cukup. Jawabannya adalah yang B. Pernyataan 2 saja sudah cukup, tapi pernyataan 1 tidak cukup. Gitu. Oke. Dari sini mungkin teman-teman yang jawab A tadi, atau teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Atau perlu diulang? Gimana? Aman. Oke, kalau aman saya lanjut nih. Kalau mau bertanya boleh ya, langsung raise hand. Atau langsung nyalain mic-nya boleh. Oke. Cukupan data ini lumayan challenging. Yang penting adalah teliti. Dan tadi, satu-satu diidentifikasi dan langsung eliminasi. Berarti misalnya buru-buru sekalipun kalau teman-teman tahu pernyataan 1 salah, jangan jawab A sama D gitu. Seenggaknya berkurang lah ya, dari 5 pilihan tinggal 3. Oke, ya. Soal berikutnya, 2 sisi sebuah segitiga adalah 6 dan 6. Berapakah tinggi segitiga tersebut? Oke, coba teman-teman kerjakan. Kira-kira jawabannya yang mana? Pernyataan pertama, sisi ketiga juga 6. Pernyataan kedua, salah satu sudut segitiga adalah 60. Maksudnya tidak cukup itu perlu tambahan. Ya,
tidak cukup itu bisa dia tidak memenuhi ya, tidak memenuhi. Jadi butuh tambahan data itu bisa, atau memang tidak memenuhi dalam artian memang salah gitu juga bisa. Jadi bisa kurang data, bisa dia tidak memenuhi atau salah. Oke, ada yang udah jawab D. Oke. D. Oke, ini mulai seragam ya jawabannya. Oke, kita cek. Di sini ada dua sisi sebuah segitiga 6 ya. Sisinya tuh 6 sama 6. Nah, sedangkan segitiga tuh sisinya ada 3. Jangan pernah menggunakan asumsi ya, teman-teman. Misalnya ada dua sisi sebuah segitiga. Oh, berarti sama sisi. Belum tentu, bisa jadi sama kaki. Selama clue itu tidak tertulis di soal maupun di pernyataan, kita tidak boleh menambah informasi sendiri gitu, atau menyimpulkan. Nah, biasanya yang sering terjebak itu adalah pakai gambar. Kalau gambarnya itu, oh ini kayaknya gambar segitiga sama sisi, padahal sudutnya beda gitu misalnya. Nah, itu juga nggak bisa. Nah, oke, coba kita coba di sini. Oke, berarti kemungkinannya adalah sama kaki, bisa ya, sama kaki. Ini sama 6. Atau sama sisi. Ketiga-tiganya sama. Nah, kalau kita lihat pernyataan pertama, sisi ketiga, segitiga juga 6, berarti dia masuknya yang ini. Yang sama sisi. Yang kedua ini ya, yang kedua. Oke. Yang ditanyakan berapa tinggi segitiga tersebut. Berarti kan tadi dua sisi udah diketahui di soal ya. Terus di pernyataan 1 ditambah, di sini ada 6. Nah, ya udah, berarti kita bisa hitung. Dan untuk soal ini, beruntungnya adalah teman-teman nggak harus hitung sampai selesai. Ketemu angkanya berapa, nggak usah. Karena judulnya adalah kecukupan data. Cuman yang ditanyakan itu data yang tersedia itu memenuhi atau enggak buat ngitung, buat nyari jawabannya. Yang ditanyakan adalah tinggi segitiga. Nah, sedangkan kita tahu ya, kalau luas segitiga itu, kalau misalnya udah ketemu ini, tinggi segitiga, oke, berarti nanti di sini ada 3, di sini ada 3 gitu ya, karena dia sama sisi. Nah, terus pakai rumus Pythagoras, sisi miring diketahui, alas diketahui, maka tinggi juga diketahui gitu. Pythagoras jangan sampai lupa ya. C kuadrat atau sisi miring sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat gitu. Berarti kalau C-nya udah tahu, B-nya udah tahu, berarti A-nya juga tahu. Oke, berarti pernyataan yang pertama itu cukup. Oke. Terus kita cek pernyataan yang kedua. Nah, biasakan juga kalau teman-teman udah masuk ke pernyataan yang kedua, lupakan pernyataan yang pertama. Jadi, kalau udah, nih di sini clue-nya, salah satu sudut segitiga adalah 60. Terus nanti salah satu sisinya tadi 6. Nah, bukan kayak gitu ya. Misalnya ini, jadinya tadi 6. Terus udah diketahui salah satu nih sisi segitiga 6. Berarti semuanya 6. Terus sudutnya 60. Bukan. Kalau itu teman-teman menggabungkan informasi dari pernyataan 1 dan informasi 2 gitu. Tapi ini belum digabung. Jadi pertama kita harus cek dulu satu-satu. Terus nanti kalau memungkinkan bisa jadi data itu saling melengkapi gitu. Data 1 ditambah data 2 jadinya lengkap, nanti juga bisa. Oke, jadi kita abaikan dulu yang pernyataan 1. Terus kalau salah satu sudut segitiga itu ada 60,
60 derajat, itu ada dua kemungkinan juga. Yang pertama, segitiga siku-siku. Saya nggak bisa gambar garis lurus. Nah, anggap lagi siku-siku ya. Bisa 30, 60, dan 90 derajat. Itu juga bisa 30, 60, 90 derajat. Berarti kan kalau ada 90 derajat itu siku-siku. Atau kemungkinan yang kedua bisa juga dia sama sisi. Kalau tadi kan informasi segitiga dia cuma bilang sisi sebuah segitiga, tapi tidak disebutkan segitiganya apakah segitiga sembarang, segitiga siku-siku, atau segitiga sama sisi atau sama kaki. Nah, maka kita tidak boleh menarik kesimpulan, tapi lain cerita kalau ada data. Nah, kalau ada data seperti ini, salah satunya 60. Oke. Berarti kita bisa masukin, oke, kalau ada 60, berarti masuk segitiga siku-siku dengan sudut satunya 30, misalnya di sini 30, berarti di sini 60 gitu ya. Atau segitiga sama sisi. Kalau ini udah bukan asumsi karena ada datanya antara dua kemungkinan ini. Nah, yang ditanyakan tadi pertanyaannya adalah tinggi segitiga. Oke, kalau misalnya segitiga sama sisi, kasusnya sama seperti pernyataan 1. Berarti bisa dihitung. Gitu ya. Karena kalau di sini 6, yang namanya sama sisi, di sini 6, di sini 6, pasti di sini juga 6 gitu. Kenapa kita tahu di sini 6? Bukan dari pernyataan 1 ya. Tapi karena sudutnya ini sama. Di sini sudutnya 60, di sini sudutnya 60, di sini sudutnya 60. Artinya panjang sisinya juga semuanya sama gitu. Bukan dari sini, tapi ini kalau misalnya di sini, misalnya di soalnya segitiga adalah 8 dan 8. Oke, berarti di sini juga 8 gitu. 8, 8, 8 sama sisi. Terus kalau misalnya segitiga sama, kalau misalnya nih udah diketahui tadi ya 6, berarti otomatis dia sama sisi. Karena kalau misalnya segitiga siku-siku, nggak mungkin ada yang 6, di sini 6, di sini 6, nggak mungkin. Pasti ada yang lebih panjang sebelah. Karena sudutnya ada beda. Gitu. Oke, berarti bisa dihitung dari pernyataan yang kedua, atau datanya sudah cukup dari data yang kedua. Berarti data yang pertama bisa, data yang kedua bisa. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu. Oke, di soal yang ini, apakah ada pertanyaan? Aman? Soal yang model bangun segitiga itu lumayan sering juga. Modelnya juga ada yang variatif ya. Ini kan segitiganya 1, ada yang segitiganya digabung gitu, ada 2 segitiga. Yang penting adalah konsep dasarnya teman-teman tahu minimal volume. Kalau 2 dimensi berarti luas ya, luas. Terus sering luas segitiga berarti setengah alas kali tinggi. Dan jangan dihitung ya. Jadi di sini bukan minta data, berapakah tinggi segitiga gitu. Tapi yang ditanyakan datanya cukup atau enggak. Kalau angkanya kan berarti di sini 6, di sini 3. Berarti 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Terus di akar. Nah, nggak usah. Itu lama. Itu salah satu kesalahan ketika mengerjakan soal kecukupan data. Kita menghitung sampai ketemu angkanya. Padahal nggak perlu. Dia nggak nanya itu. Oke. Bisa dilanjut? Sorry mau nanya. Oke. Yang pernyataan kedua itu sebenarnya saya masih belum paham. Jadi dari informasi kita tahu 2 sisi dan 1 sudut itu udah bisa diketahui tingginya ya. Mungkin basic segitiga saya masih kurang, jadi saya masih bingung. Gimana Kak? Yang untuk pernyataan kedua saya masih bingung kenapa pernyataan kedua itu bisa benar. Oh, oke. Atau bisa dari situ tuh bisa ketemu tingginya. Oh, oke. Oke, thank you. Nah, oke. Jadi kalau bangun itu ya, itu kan totalnya adalah 180 derajat ya. Segitiga itu total sudut. Total sudut itu pasti 180 derajat. Nah, kalau misalnya 180 derajat gitu ya. Kalau misalnya salah satu itu diketahui 60 derajat, jadi salah satunya 60. Nah, berarti kan ada dua sudut lain ya. Di sini anggaplah ada X, ada Y. Nah,
Ini yang kita tebak-tebak juga sih. Di sini bisa, nah tadi kemungkinan yang pertama bisa siku-siku juga masuk ya. Satunya 30, 90 siku-siku, misalnya di sini 90. Terus yang atas ini 30. Terus yang bawah 60 kata saya. Ini 30. Ini 60 derajat gitu ya kan. Salah satu sudutnya 60 derajat nih dari soal yang dari pernyataan yang kedua. Jadi data yang jelas kita pegang itu kan dari soal udah diketahui. Nah, dua sisi sebuah segitiga adalah 6 dan 6. Nah, perbandingan sudut dan panjang sisi itu pasti sama. Jadi kalau misalnya sebut saja ini ABC. Di sini A, B, sama C. Nah, di sini 90 ya, bagian CAB 90. Jadi CAB nanti oke. CAB oh kelihatan ya. CAB sepertinya gini aja ya. CAB dibagi BC akan sama dengan ABC dibagi AC kan sama dengan yang belum apa nih BCA dibagi AB pakai oke. Di sini CAB, di sini CAB jadi sudut A 90 derajat dibagi panjang sisi yang ini. Panjang sisi 90 nanti dibagi sisi depannya gitu ya. Akan sama dengan kalau sudutnya ini, sudutnya yang B, berarti dibagi depannya AC akan sama dengan yang ini 30 nanti dibagi depannya gitu. Nah, sedangkan nanti panjangnya pasti timpang ya. Pasti yang sisi miringnya lebih panjang. Kenapa? Karena dari sudutnya aja ini 90 gitu, nggak mungkin sama. Nah, kalau kita gabung tadi di sini kan ada diketahui 6 dan 6. Nggak mungkin ya, gini deh, kalau siku-siku gampangnya Pitagoras. Kalau Pitagoras misalnya di sini ada 3. Sorry, di sini ada 4. Di sini ada 3. Di sini ada 5. Ini rumus basic ya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat gitu ya. Nah, nggak mungkin sama kalau segitiga siku-siku. Pasti sisi miringnya lebih panjang. Atau berapa lagi itu? Misalnya 8, di sini 8, di sini 6, di sini pasti 10 gitu kan. Pasti lebih panjang. Sedangkan ini dua sisinya udah diketahui sama-sama 6 gitu. Berarti tadi kan kemungkinannya kalau sudutnya 60 antara siku-siku sama sisi. Kalau yang siku-siku nggak masuk karena panjangnya nggak mungkin sama antara sisi satu dengan lainnya. Tapi kalau sama sisi udah jelas itu bisa masuk. Di sini 6, di sini 6, di sini bisa masuk. Gitu. Gitu ya Kak Ulfa. Thank you Kak. Oke. Ini patokan juga nih. Sudut itu pasti 180. Terus kalau dia bertolak, kalau berseberangan itu misalnya untuk ini ya. Segitiga ini biasanya ada nih bertolak belakang. Nah, sudut yang sini sama ini pasti besarnya sama karena dia bertolak belakang. Gitu. Nanti 1, 2, 3 nih. Di jumlah pasti 180. Nah, yang satu ini tambah sebelah sini tambah sebelah sini juga pasti 180 nanti gitu. Itu juga harus dihafalin kalau berseberangan. Kalau sehadap itu besar sudutnya sama, bertolak belakang juga pasti sama. Dalam sebuah bank kalau di jumlah pasti totalnya 180. Kalau segaris ya, kalau lurus pasti jumlah sudutnya 180 derajat.
Untuk misal motong berarti di 2 ini di jumlah 180 itu hafalin yang basic dulu aja. Jadi ketika masuk ke soal nggak bingung. Oke, mungkin sampai di sini karena keterbatasan waktu ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa email aja deh atau DM juga boleh. Karena waktu yang terbatas ya, intinya adalah latihan ya. Best, but never forget to try your best. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Oke, semangat. Wah, thank you Kak Deborah buat semua pelajarannya dan materinya. Thank you banget nih. Coba dong komen yang merasa banyak terbantu dan tercerahkan mungkin ya dari kelas ini. Gitu, tuh thank you Kak. Ya aku sendiri juga sekalipun aku nggak ikut beasiswa kayak gini ya, tapi tuh aku benar-benar jadi belajar banyak sih. Oh, ternyata apa materi kayak gini tuh juga emang perlu juga sih untuk tahu dan kayak tidak semengerikan yang dibayangkan emang kayak. Karena waktu tahu judulnya kan kayak waduh, kayaknya susah banget ya. Tapi ternyata hanya butuh kejelian dan lebih banyak latihan ya Kak ya, supaya kita Ya, jadi benar terbiasa banget. sama jenis-jenis soalnya. Oke, aku juga mau terima kasih buat teman-teman yang bertahan sampai jam 9:02 kalau di WIB ya. Thank you banget. Aku bakal share sedikit pengumuman buat besok karena kita acaranya masih akan berlanjut sampai besok hari. Kita akan ketemu lagi di jam yang sama, jam 7 WIB. Nanti materinya yaitu penalaran verbal. Kita bakal tutup sama Kak Deborah lagi. Terus nanti buat teman-teman yang sudah daftar, yang sekarang ini hadir, mohon untuk konfirmasi kembali kehadirannya besok supaya jangan sampai ada slot yang terbuang gitu. Kemudian kalau semisal juga kalian masih ada materi tentang pelajaran hari ini yang kurang masih pengen tanya-tanya atau masih belum paham, nanti boleh banget bisa DM ke Kadebo atau juga ke kita di Instagram @punyaarti__, dan juga nanti kita bakal taruh linknya buat IG-nya Kadebora. Terus nanti untuk link recording dari Zoom kita 2 hari ke depan akan dibagikan via email ya, tapi di hari terakhir kegiatan kayak gitu. Terus buat teman-teman yang hari ini senang dan sudah merasa lebih pede nih buat ikut TBS di minggu depan ya kalau nggak salah ya. Atau tanggal 21 ya kalau nggak salah. Itu nanti boleh dong share kegiatan hari ini ke Instagram kalian. Jangan lupa tag kita @punyaarti__. Bisa juga follow TikTok kita juga ada namanya sama @punyaarti__. Terus sampai jumpa di besok hari. Tetap semangat buat semuanya. Aku percaya setiap usaha kalian, waktu yang sudah kalian keluarkan dan semua motivasi yang kalian punya hari ini itu pasti akan menolong kalian untuk mencapai semua apa yang kalian inginkan. Oh itu, DM-nya Instagram Kak Debo ada di, aduh gila, @Deborah__12 atau juga bisa email Kak Deborah langsung. Gitu. Thank you, aku bakal akhiri pertemuan malam hari ini. Thank you guys semuanya, sampai jumpa besok hari. Selamat istirahat, bye. Sama-sama Mbak Siti dan semuanya, bye-bye. Istirahat ya, besok kita belajar lagi bareng-bareng. See you. Thank you Kak Dewo. Selamat istirahat juga Kak Deborah. Ya.